Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Kuliah Online. Pada video kita kali ini saya akan membahas tentang Java Array. Nah, array itu digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, alih-alih mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai. Untuk mendeklarasikan sebuah array, tentukan tipe variabel dengan tanda kurung siku. Saya sekarang telah mendeklarasikan variabel yang menampung array string. Untuk memasukkan nilai ke dalamnya, kita dapat menggunakan literal array atau tempat nilai dalam daftar yang dipisahkan koma di dalam tanda kurung Kurawal. Nah, akses elemen array, kita dapat mengakses elemen array dengan mengacu pada nomor indeks. Pernyataan ini mengakses nilai elemen pertama di mobil. Contohnya itu seperti ini, kawan-kawan. Tadi kan string harus tandanya itu harus ada kurung siku. Seperti ini. Lalu mobil sama dengan tanda kurung Kurawal. Dia dan tadi katanya ada dipisahkan oleh tanda koma elemennya itu. Contohnya itu seperti ini. Misalnya ini dia dipisahkan dengan tanda koma. Lalu ada Jazz, lalu ada apa lagi di sini? Ada Ayla, pisahkan lagi dengan tanda koma. Lalu ada yang terakhir ada Avanza. Nah, seperti ini. Lalu kita system.out.println. Nah, seperti ini guys. Guys, kita coba jalankan si Java Array ini running, dan hasilnya ialah Agia. Seperti ini yang ditampilkan Agia. Pernyataan ini mengakses nilai elemen pertama pada mobil ini. Nilai elemen pertama pada mobil ini apa? Ialah Agia. Jadi setelah kita runningkan programnya, yang muncul adalah Agia. Kira-kira seperti itu. Lalu ada, jika kita ingin mengubah elemen array untuk mengubah nilai elemen tertentu, lihat nomor indeksnya. Contohnya itu seperti ini.
hapus. Lalu mobil kita buat sini mobil 0, mobil 0 sama dengan misalnya kita buat di sini nah maka dia akan menghasilkan nah seperti ini. Coba kita runningkan programnya, maka dia akan menghasilkan Fortuner sesuai elemennya yang kita masukkan tadi di dalam itu, yaitu kita dapat mengubah elemen array untuk mengubah nilai elemen tertentu. Lihat nomor indeksnya. Lalu ada array length atau panjang array. Untuk mengetahui berapa banyak elemen yang dimiliki sebuah array, gunakan properti atau kata kunci length. Contohnya itu seperti apa? Ini coba kita hapus. Nah, langsung kita menggunakan kata kunci length. Seperti itu. Coba kita jalankan programnya, run. Nah, dia elemennya ada 4 seperti yang saya jelaskan barusan. Untuk mengetahui panjang array, berapa banyak elemen yang dimiliki dalam sebuah array, gunakanlah properti atau kata kunci length. Gunakanlah properti atau kata kunci length untuk mengetahui seberapa banyak jumlah elemen dalam mobil ini tadi. Dan jumlah elemennya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka ketika kita jalankan programnya, dia akan menampilkan hasilnya 4. Seperti itu guys. Lalu ada loop, throw, and array. Apa itu? Kita dapat melakukan loop melalui elemen array dengan for loop dan menggunakan kata kunci length untuk menentukan berapa kali loop harus dijalankan. Contoh berikut mengeluarkan semua elemen dalam larik si mobil. Contohnya seperti ini guys. For int i sama dengan 0, i sama dengan 0. For int i sama dengan 0, i kurang dari mobil dot length seperti ini guys. I++ lalu system.out
dot println mobil sama dengan i. Seperti ini. Coba kita jalankan programnya. Sebentar, mungkin ini ada yang salah. For int sama dengan int i sama dengan 0, i sama dengan mobil dot length i plus nah seperti ini i plus. Lalu ini kita buat mobil i. Nah, maka hasilnya akan seperti ini setelah kita runningkan. Dia mengeluarkan, contoh yang saya bahas ini, dia mengeluarkan semua elemen dalam larik mobil. Mengeluarkan semua elemen ini dalam larik mobil. Setelah kita runningkan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu ada juga yang namanya loop through an array with for each. Dengan for each kita juga dapat meloop untuk setiap yang digunakan secara eksklusif untuk melakukan
loop melalui elemen dalam array. Nah, contoh yang akan saya buat ini, dia itu mengeluarkan semua elemen dalam larik mobil menggunakan loop untuk setiap. Contohnya itu for, nah ini kita hapus aja dulu. For string i mobil. Nah, seperti ini. System.out.println i. Coba kita jalankan programnya, guys. Dia akan mengeluarkan semua elemen juga. Nah, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya ada array atau multidimensional array. Array multidimensional atau multidimensional array adalah larik yang berisi satu atau lebih larik. Untuk membuat larik dua dimensi, tambahkan setiap larik dalam kumpulan kurung kurawal masing-masing. Contohnya, maksud saya my number sekarang menjadi sebuah array dengan dua array sebagai elemennya. Untuk mengakses elemen dari larik my numbers, tentukan dua indeks, satu untuk larik dan satu lagi untuk elemen di dalam larik itu. Contoh yang akan saya bahas ini mengakses elemen ketiga di larik kedua dari my numbers. Contohnya itu seperti ini. Ya, kita hapus saja dulu. int nah seperti ini, int my numbers sama dengan kurung kurawal lagi 1 sampai 4 1,2 2,3,4 tutup, lalu koma kembali, buka lagi kurung kurawalnya 5, 6 dan 7, 5, 6 dan 7, 5, 6 dan 7, tutup kembali. Lalu di sini ada lagi, maaf, nah lalu di sini ada lagi, lalu integer x, int x sama dengan integer x sama dengan my number satu 2. Nah seperti ini. System.out.println x. Nah seperti ini.
hapus saja guys. Nah, coba kita jalankan running dan hasilnya adalah 7. Jadi contoh ini mengakses elemen ketiga di larik kedua, elemen ketiga di larik kedua. Elemen ketiga, contoh ini membahas dia mengeksekusi elemen ketiga di larik kedua. Ini larik pertama 1, ini larik kedua pada elemen ketiga. Maka ketika kita runkan hasilnya adalah 7. Nah, mungkin pada video ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.